Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Oktaviani, NIM 20234012. Kali ini saya akan membahas tentang pengawasan dalam manajemen, terutama dalam manajemen perpustakaan. Tahukah kamu apa itu pengawasan? Pengawasan menurut Sutarno yaitu kegiatan membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar, atau perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Menurut Abdurrahman Saleh, pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar prestasi pada sasaran perencanaan, membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang terlebih dahulu ditetapkan, menentukan apakah ada penyimpangan-penyimpangan di dalam pelaksanaan pekerjaan, menentukan sejauh mana penyimpangan tersebut dan mengambil perbaikan yang diperlukan agar penggunaan sumber daya dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Selanjutnya, fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi manajemen. Fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi manajemen yaitu yang pertama yaitu planning, organizing, accounting, dan controlling. Contohnya yaitu terjadinya keterlambatan dalam pengolahan bahan perpustakaan yang masuk tidak sama dengan yang keluar sehingga terjadi penumpukan pekerjaan pengolahan. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya pengawasan yang akan berakibat kepada keterlambatan dalam pengolahan bahan perpustakaan. Apabila pengawasan ada, maka tidak akan terjadi keterlambatan ataupun kesalahan, kekeliruan, dan lain-lain. Tujuan pengawasan. Tujuan pengawasan yaitu untuk menentukan kelemahan dan kesalahan yang perlu ditelusuri kembali agar kelemahan dan kesalahan tersebut tidak terulang. Yang kedua yaitu mencegah terjadinya penyimpangan, kekeliruan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan yang tidak diinginkan dalam sebuah perpustakaan. Tipe-tipe pengawasan. Yang pertama yaitu pengawasan pendahuluan. Pengawasan pendahuluan yaitu direncanakan untuk mengantisipasi masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Yang kedua yaitu pengawasan konturer. Pengawasan konturer adalah pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, yang ketiga, pengawasan umpan balik. Pengawasan umpan balik yaitu pengukuran hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Selanjutnya, tahap-tahap proses pengawasan. Tahap pertama yaitu penetapan standar. Standar mengandung arti sebagai suatu kesatuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menilai hasil-hasil. Bentuk standar dapat dibagi menjadi dua, yaitu standar yang berhubungan dengan kebenaran dan standar yang berhubungan dengan moral manusia. Tahap yang kedua yaitu menentukan ukuran pelaksanaan kegiatan. Beberapa pertanyaan yang bisa digunakan yaitu yang pertama yaitu berapa kali. Contohnya, berapa kali pelaksanaan seharusnya diukur? Setiap hari, atau setiap jam, atau setiap minggu, ataupun setiap bulan. Yang kedua yaitu dalam bentuk apa. Contohnya, dalam bentuk apa pengukuran akan dilakukan? Seperti pengamatan langsung, laporan lisan, laporan tertulis. Yang ketiga yaitu siapa. Contohnya, siapa yang akan terlibat? Misalnya, pemimpin, staf, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pengukuran pelaksanaan kegiatan. Pengukuran pelaksanaan kegiatan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Caranya yaitu pengamatan. Contohnya, melihat kualitas, bobot kerja, sikap kerja. Yang kedua yaitu laporan-laporan, baik itu lisan ataupun tertulis. Tahap keempat, membandingkan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.
Yang kelima yaitu mengambil tindakan koreksi apabila diperlukan. Bila hasil analisis menunjukkan keperluannya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil, yaitu mengubah standar, mengubah pengukuran pelaksanaan. Yang ketiga yaitu mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan. Selanjutnya, kenapa pentingnya pengawasan? Karena pengawasan dapat mengubah lingkungan organisasi dan meningkatkan kompleksitas organisasi. Selanjutnya, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yaitu yang pertama, apakah semua kegiatan telah dapat berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua, apakah terjadi hambatan, kesulitan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu mempengaruhi secara dini timbulnya masalah. Yang keempat yaitu pemecahan terjadinya kegagalan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan, pemborosan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Selanjutnya, pengawasan melekat dan pelaporan. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus dilakukan oleh atasan langsung kepada bawahan secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip pengawasan melekat. Yang pertama yaitu dilakukan secara berjenjang. Yang kedua, dilakukan oleh pemimpin secara sadar dan wajar dalam pelaksanaan fungsi manajemen. Yang ketiga, lebih diarahkan kepada pencegahan terhadap penyimpangan. Yang keempat yaitu bersifat pembina. Yang kelima yaitu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Yang keenam, dilaksanakan dengan sistem tertentu. Sarana dan prasarana pengawasan melekat. Sarana pengawasan melekat. Yang pertama yaitu meningkatkan disiplin dan prestasi kerja pegawai. Yang kedua, menetapkan sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, menetapkan kebocoran atau pemborosan keuangan negara. Keempat, mempercepat peningkatan pelayanan. Yang sasaran pengawasan. Yang pertama yaitu struktur organisasi. Yang kedua, kebijakan pelaksanaan. Yang ketiga yaitu rencana kerja. Yang keempat yaitu prosedur kerja. Yang kelima yaitu pencatatan dan pelaporan. Yang keenam yaitu pembinaan personal. Yang ketujuh yaitu formulir dan alat pekerjaan. Kesimpulan dari penjelasan saya tadi yaitu pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau yang sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan mengambil perbaikan yang diperlukan agar kegiatan perbandingan dan pengukuran. Fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi manajemen yaitu planning, organizing, accounting, dan controlling. Walaupun controlling berada pada fungsi terakhir dari fungsi manajemen, tetapi controlling memiliki banyak fungsi yang harus ada di dalam manajemen, karena tujuan dari pengawasan adalah untuk menentukan kelemahan dan kesalahan yang perlu ditelusuri kembali agar kelemahan dan kesalahan tersebut tidak terulang, dan mencegah terjadinya penyimpangan, kekeliruan, ketidakefisienan, dan tidak efektif yang tidak diinginkan dalam sebuah perpustakaan. Dalam melakukan pengawasan, kita harus memperhatikan tahap-tahap proses pengawasan, yaitu menetapkan standar, menentukan ukuran pelaksanaan kegiatan, membandingkan pelaksanaan dengan standar, dan analisis penyimpanan, serta mengambil tindakan koreksi bila diperlukan.
Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.